Welcome back to my channel di Keluarga Uniwina di Sulawesi. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang masih setia nonton video YouTubeku. Dan untuk teman-teman yang memang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel aku sebelum kalian nonton video ini. Klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu jadi yang pertama tahu saat aku upload video-video terbaru. Nah jadi guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pendaftaran seleksi guru Indonesia untuk anak-anak TKI di Malaysia tahun 2020. Nah jadi sebelumnya aku mau kenalkan diri dulu. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang belum kenal dengan aku. Jadi perkenalkan, nama aku Wina Priyanti. Oke, kalian bisa lihat di sini nama aku Wina Priyanti. Jadi aku adalah alumni guru di Malaysia tahap ke-8. Jadi aku ikut tes seleksi ke Malaysia itu untuk jadi guru anak-anak TKI pada tahun 2017 guys. Jadi dari 2017 sampai 2019 aku kerja di Malaysia. Jadi aku mau sharing dulu ke kalian karena banyak teman-teman di luar sana yang bertanya, berapa sih gaji guru di Malaysia itu? Terus ada yang nanya lagi, kalau kerja di Malaysia itu boleh bawa istri atau suami atau anak nggak sih? Terus kalau ikut jadi guru di Malaysia itu boleh nikah nggak sih? Terus ada lagi yang tanya, kerja di Malaysia itu gimana? Enak nggak? Terus di pelosok atau gimana? Terus makannya, rumahnya tanggung sendiri atau ditanggung sama pemerintah atau gimana? Nah jadi guys, banyak banget yang tanya begitu sama aku. Nah untuk teman-teman di luar sana yang memang kalian berminat ikut tes ini, coba deh dulu daftar, jangan dulu melihat gajinya guys. Tapi memang sih gaji itu membuat kita termotivasi juga untuk ikut tes tersebut. Tapi kalau menurutku, kalau memang kalian niat dari hati ingin jadi guru untuk anak-anak TKI, kalian kesampingkan dulu gajinya. Anggap aja nanti gaji itu adalah bonus untuk teman-teman di rumah, walaupun gajinya memang besar guys, besar banget. Oke, untuk ke Malaysia itu kalian boleh nikah, nggak ada persyaratan dilarang menikah, nggak ada sama sekali. Jadi kalian boleh menikah sebelum kalian ke Malaysia itu, kalian statusnya boleh menikah. Terus kalian boleh bawa anak, bawa suami, bawa istri, tapi tanggung sendiri biayanya, biaya visanya dan lain-lain itu tanggung sendiri. Terus kalau di Malaysia itu gajinya berapa? Nah kalian bisa cek di Google. Tara, ini dia gaji di Malaysia itu. Jadi 5 bulan gajian itu kalian udah bisa beli mobil baru guys ya. Jadi memang gaji itu bikin aku semangat juga dulu ke sana. Nah terus gimana cara daftarnya? Terus tesnya apa aja? Jadi aku sedikit cerita guys ya. Jadi dulu ini aku ceritakan yang pengalaman aku tahun 2017 ya guys. Aku nggak tahu, mungkin peraturannya berubah dengan sekarang, aku nggak tahu. Tapi aku sharing dulu ke teman-teman waktu aku ikut dulu apa aja tesnya. Oke, yang pertama kalian harus daftar online dulu di web Kemdikbud. Nanti aku bakal taruh link pendaftarannya di description box. Aku akan taruh di sana. Kalian tinggal klik link itu dan kalian akan langsung diarahkan ke halaman pendaftaran. Yang pertama itu kalian harus daftar online. Yang kedua, nanti kalau misalnya kalian lulus berkas, kalian akan namanya akan dipajang di web Kemdikbud. Kalau misalkan lulus, kalian langsung ikut tes tulis. Nah jadi di tes tulis itu akan ada tes mulai dari tes umum, tes pedagogik sampai tes bidang guys. Jadi kalian harus betul-betul belajar. Yang ketiga, kalau misalkan kalian lulus tes tulis, kalian akan ikut tes wawancara. Nah itu jaraknya antara tes 1 dan tes 2 itu waktu itu kurang lebih 2 bulanan guys ya. Dan bisa berubah-ubah tergantung situasi. Aku nggak tahu, mungkin karena ini lagi wabah COVID-19 ini mungkin bisa jadi lebih lama ya, aku nggak tahu. Nah kalau misalkan kalian lulus tes tulis, kalian langsung ikut tes wawancara. Nah kalian nanti akan ditanya langsung sama pewawancara. Nanti kalian akan ditanya kalian sanggup enggak mengajar di Malaysia dan tidak boleh pulang dulu selama 1 tahun pertama. Kemudian ditanya lagi, kalian sanggup enggak kerja di Malaysia itu
mengerjakan semua tugas. Jadi di sana itu kalian nggak hanya ngajar doang, tapi kalian bisa aja nanti jadi bendahara bos, bisa jadi operator dapodik, bisa jadi pengelola sekolah atau kepala sekolahnya gitu guys. Bisa juga nanti ngajar di sekolah lain, jadi kita bisa ngajar di 3 sekolah sekaligus. Terus nanti kalian bisa nggak ngajar keterampilan, terus kalian punya keahlian apa aja sih, keahlian yang bisa kalian ajarkan ke anak-anak itu gitu guys. Jadi pertanyaannya itu kayak menjebak sih, kalau kalian gak hati-hati jawabnya bisa aja kalian gak lulus gara-gara jawaban kalian itu. Nah kalau misalkan kalian lulus wawancara, nah berarti itulah waktunya kalian untuk mempersiapkan berkas dokumen kalian. Nanti itu akan diminta, akan ada listnya apa aja yang diminta untuk dikumpulkan gitu guys. Jadi ada 4 tahapan untuk masuk jadi guru di Malaysia itu. Nah, di sini aku sudah melis syarat-syarat untuk jadi guru di Malaysia. Nah, ini aku sesuaikan dengan pengalamanku tahun 2017 guys ya. Aku nggak tahu, mungkin ada beberapa yang berubah untuk tahun ini, aku nggak tahu. Itu pintar-pintar kalian aja cari informasi ya, karena kan di Google itu semuanya ada. Jadi kalian boleh searching di sana. Nah, jadi yang udah aku list syarat pertama itu untuk bisa jadi guru di Malaysia adalah kalian tidak boleh berstatus PNS alias non PNS. Syarat kedua, untuk bisa ngajar di Malaysia maksimal usia kalian adalah 40 tahun. Kalau misalnya lebih dari 40 tahun kalian gak akan lulus guys. Kemudian syarat ketiga, minimal S1 dengan IPK 2,75. Syarat keempat, kalian harus punya serdik. Kenapa? Karena yang diutamakan itu adalah teman-teman yang sudah punya serdik. Kalau misalkan kalian belum punya serdik dan ingin coba-coba ikut tes, ya kemungkinan untuk lulus itu kecil, karena kan banyak saingan tuh yang udah punya serdik. Tapi coba aja, mana tahu rezeki kan, mana tahu kuota yang lulus itu kurang, akhirnya kalian direkrut walaupun kalian nggak punya serdik gitu. Syarat yang kelima, kalian harus punya NUPTK. Syarat yang keenam, kalian harus dapat surat atau rekomendasi dari kepala sekolah atau atasan tempat kalian kerja saat ini. Jadi kalian minta surat dari Kepseknya, surat rekomendasi bahwa kalian itu direkomendasikan untuk ikut jadi guru di Malaysia. Kalian bisa cari contoh suratnya itu di internet, karena waktu aku ikut dulu aku semuanya serba cari di internet, aku serba cari sendiri. Jadi di internet itu banyak guys disediakan link format surat. Nah, syarat yang selanjutnya yang ketujuh, kalian harus memiliki keahlian khusus, misalkan menjahit, olahraga, bela diri, nyanyi, pintar masak, pintar bengkel, apapun itu. Nah, kalau kalian punya keahlian khusus, kalian akan dipertimbangkan untuk lulus guys gitu. Yang syarat selanjutnya adalah kalian harus punya SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Selanjutnya, kalian harus punya surat keterangan sehat dari rumah sakit atau dokter atau puskesmas. Syarat selanjutnya, Syarat selanjutnya kalian harus punya surat izin dari orang tua. Kalian sama dengan surat pernyataan, surat rekomendasi tadi, kalian bisa semuanya itu download di Google ya. Kemudian surat pernyataan tidak akan menuntut jadi PNS ya. Jadi kalian itu sebelum kalian ikut ke tes ke Malaysia, kalian harus betul-betul pikir, karena selama kontrak 2 tahun itu kalian nggak boleh menuntut nanti setelah habis kontrak diangkat jadi PNS, karena kita sudah buat surat pernyataan tidak akan menuntut jadi PNS. Nah, syarat selanjutnya adalah pas foto. Jadi mungkin tahun ini syaratnya ada yang berkurang atau bertambah, aku nggak tahu. Kalian bisa langsung aja isi linknya ya yang ada di description box gitu guys. Nah, ada lagi yang nanya, nanti di sana itu gimana, kerjanya enak nggak, tinggalnya di mana? Nah, jadi di sana itu gini guys, kalian nggak usah dulu berpikir di sana itu akan hidup enak ya, nggak usah berpikir di sana itu akan punya rumah bagus,
terus bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan. Nah, jangan dulu, singkirkan dulu pikiran-pikiran yang bagus. Kalau misalkan nanti di sana dapat tempat bagus ya bersyukur, tapi kalau enggak kan sedih. Jadi di sana itu namanya juga sekolah Indonesia di luar negeri kan. Jadi kalian bayangin aja, kita di negeri orang punya sekolah, kira-kira sekolahnya bagus apa enggak sih? Nah, itu harus disingkirkan. Karena pengalamanku waktu aku sampai di Malaysia, ternyata sekolahku itu jelek banget, sumpah jelek banget. Tapi walaupun jelek, anak-anaknya di sana berprestasi, guys. Kenapa bangunannya jelek di sekolah aku itu? Karena kita nggak dapat izin untuk membangun sekolah yang bagus di negara orang, guys, gitu. Jadi kalian singkirkan dulu pikiran-pikiran yang ingin mendapatkan hal-hal bagus gitu. Apa sih enak nggak enaknya itu jadi guru di Malaysia? Banyak banget, guys. Kita bahas dulu yang enaknya. Yang pasti yang pertama enaknya itu kalian dapat gaji yang besar banget yang nggak akan kalian dapatkan di Indonesia kalau kalian jadi guru. Yang kedua, enaknya itu ngajar di Malaysia, kalian banyak dapat pengalaman. Jadi hal-hal kerjaan yang nggak pernah kalian lakukan di Indonesia itu akan kalian hadapi di Malaysia, guys. Yang ketiga, pengalaman kalian di situ tuh kalian bakal dapat teman banyak, dapat siswa-siswa yang baik-baik banget. Karena di sana itu guru betul-betul dihargai banget sama muridnya. Jadi kayak guru itu dibutuhin banget, guys, sama anak-anaknya. Belum lagi nanti orang tua dari murid-murid kalian itu bakal deket banget sama kalian. Apa aja tuh diantar ke rumah karena saking akrabnya, saking rasa keluarga banget itu. Kemudian enaknya lagi, kalian selain kerja, kalian juga bisa jalan-jalan di luar negeri gitu. Jadi bonusnya kalian ngajar di sana, kalian bisa jalan-jalan di negeri orang, guys, gitu. Nah, sekarang kita bahas yang gak enaknya ngajar di sana. Yang pertama, kalian pastinya itu kalian jauh dari orang tua, dari keluarga. Kalau misalkan udah nikah, mungkin jauh dari suami atau istrinya. Yang kedua, kalian harus kuat nggak pulang dulu di tahun pertama. Nah, itu kalau peraturan saat aku kontrak aku ya, kalau yang aku dengar-dengar syarat kontrak terbarunya itu kalian hanya diberikan cuti itu 12 hari selama 1 tahun. Kalau pas aku dulu, aku boleh pulang saat libur semester atau libur apapun, libur lebaran kah, libur puasa kah, kita boleh pulang, guys. Tapi kalau yang tahun-tahun ini yang aku dengar itu cutinya cuma 12 hari per tahun. Nah, kalian bayangin aja dong, cutinya cuma 12 hari. Jadi kalian harus kuat untuk tidak pulang ke Indonesia, guys, ya. Nah, yang gak enaknya lagi itu udah pasti kalian itu harus bisa harus bisa menghandle semua pekerjaan yang ada di sana. Kemudian yang gak enak selanjutnya kerja di Malaysia itu kalian harus siap berhadapan dengan polisi-polisi di sana. Kenapa? Karena kan anak-anak di sana itu kebanyakan tidak lengkap dokumennya, mulai dari paspor, visa gitu. Mereka rata-rata banyak yang nggak punya, guys, ya. Jadi biasanya kalau pas ada razia polisi gitu, anak-anak sering ditangkap polisi karena dia berkeliaran tanpa dokumen. Jadi kalian harus siap-siap dipanggil, ditelepon untuk untuk mengeluarkan si anak murid kita tadi dari kantor polisi gitu. Syarat selanjutnya, kalian harus punya mental yang kuat untuk berhadapan dengan orang tua di sana, yang mungkin ada juga beberapa orang tua yang biasa komplain dengan kita gitu. Wajar, guys, ya, namanya juga hidup. Jadi ya banyak banget sih menurutku. Itu hanya sebagian kecil ya yang aku sebutkan. Kalian kalau misalkan ingin tahu enak dan gak enaknya itu, kalian langsung aja ikutan dan rasakan sensasinya mengajar jadi guru di Indonesia itu. Apalagi ya? Oh iya, selain gaji pokok yang dikasih sama pemerintah itu, gaji ya lebih kurang 15-20 juta itu, kalian nanti juga akan dapat honor berupa uang ringgit. Dari misalkan kalian jadi bendahara bos, kalian dapat honor juga. Kalian jadi operator dapodik, kalian dapat honor juga. Kalian jadi pengelola CLC, nanti akan dapat honor juga. Nah, setiap kalian ada kegiatan di luar kota gitu kan, untuk bolak-balik, untuk transport, untuk makan, kalian juga akan dapat honor, guys. Jadi
Kalau menurutku kalau memang kalian mau coba-coba kerja di Malaysia itu enak banget kalau dari sisi gajinya guys ya. Nah, untuk kalian yang memang mau ikut mendaftar, silahkan isi formulir pendaftarannya ya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyain sama aku, kalian bisa langsung DM di Instagram aku, ada linknya di description box. Kalian langsung tanya-tanya aja. Insya Allah kalau aku nggak sibuk, aku akan bantu, aku akan berbagi pengalamanku. Nah, semoga kalian ya teman-teman yang mau ikutan seleksi pendaftaran guru CLC di Malaysia, semoga kalian lulus, kalian bisa jadi guru di sana di Malaysia, ngajar anak-anak TKI di sana. Dan semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan tinggalkan jejak di kolom komentar serta share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Yuk, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, and see, bye bye.